Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar. Paslun fi juhdi. Paslun ay hadza paslun fi juhdi ing dalam mertelakeun juhud. Juhud ini kalau bahasa menurut bahasa artinya tapa. Tapa. Orang Jawa mengatakan juhud tapa. Juhud itu adalah mengambil dunia hanya untuk kebutuhannya, sisanya dia fokuskan untuk akhirat. Orang Jawa begitu. Dan orang juhud nggak harus miskin, banyak orang juhud kaya raya. Juhud itu di hati tempatnya. Jadi walaupun duit banyak bisa jadi juhud. Kenapa? Karena hatinya tetap lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Dunia hanya sekedar untuk membantu kesuksesan akhirat. Dunianya untuk membantu kesuksesan. Nah, lihatin. Qala Allah Ta'ala kan dikasih Allah Ta'ala. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man utai sapa wong iku kana lamun ana sapa man iku yuridu ngarepaken sapa man harsal akhirah ing tanduran akhirat. Siapa yang mengharapkan tanduran akhirat, nandurnya untuk akhirat, usahanya untuk akhirat, kerjanya untuk akhirat. Najid maka nambah sapa ingsun lau maring man piharsihi ing dalem tanduran iman, maka tandurannya maka bertambah. Maksudnya lebih dari yang dia inginkan. Makanya kata kiai, kalau kita berusaha di dunia tujuan untuk akhirat, kita bekerja apa aja, mau berdagang, mau berbisnis, tujuannya untuk akhirat, maka dia bakal mendapatkan hasil yang lebih, hasilnya bakal lebih. Tetapi waman teh sapa wong iku kana lamun ana sapa man iku yuridu ngarepaken sapana harsa dunya ing tanduran dunia. Siapa yang menginginkan tanduran dunia, maksudnya dia bekerja ya untuk dunia, untuk pengen punya rumah, pengen punya mobil, untuk dunia semuanya. Maka nuti maka awe sapa ingsun ing man minha sang dunia, maka Allah kasih dunia. Artinya tetap dikasih, tapi nggak dikasih bonus, kasih dunia. Siapa orang yang bekerja untuk dunia, Allah kasih dunia. Tapi siapa orang bekerja, sama kerjanya, dagang sama-sama dagangannya, yang satu beda untuk akhirat niatnya, yang satu untuk dunia, maka yang untuk akhirat dikasih lebih. Kalau yang untuk dunia dikasih itu aja. Makanya yang biasanya lebih cepat hasilnya yang dia niatkan kerjanya itu untuk akhirat. Coba aja. Makanya kalau kita selama ini niatnya untuk dunia, ya dunia dapat, tapi nggak ada bonus-bonus itu, kadang habis lagi. Tapi kalau niatkan untuk akhirat, akan najid sih, aku tambahkan kata Allah di dalam hasilnya, di dalam tandurannya. Juga yang dunia ini wa malau fil akhirati min nasib, wa malau lan orang iku kademan fil akhirat min nasib sang bagian. Dan kalau yang kerjanya itu untuk dunia, di akhirat nggak dapat pahala sih. Tapi kalau yang orang kerjanya niatnya untuk akhirat, di akhirat dapat pahala, di dunia ini dikasih lebih. Makanya kadang, tapi kadang begini niatnya sebenarnya niat untuk akhirat, sehingga dia tidak meninggalkan akhirat karena dunia. Kalau orang kerjanya untuk dunia, mesti dia akan meninggalkan akhirat karena dunia. Gara-gara dunia, ya kan, gara-gara kerja meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, meninggalkan ngaji, itu kerjanya untuk dunia. Karena dengan dunia dia meninggalkan akhirat. Tapi kalau kerjanya untuk akhirat, mesti dia tidak akan meninggalkan akhirat, karena dia cari dunia pun tujuannya untuk akhirat. Paham kan? Itu orang juhud begitu tuh. Itu namanya juhud. Bukan juhud nih pakainya compang camping, numpang ngeker wae, bukan juhud, belum tentu itu. Ya, paham ya? Karena juhud itu tempatnya di dalam hati.
Makanya kita tinggal niat terubah, insya Allah lebih berkah lagi, lebih maju lagi. Bahkan dapatnya bukan hanya dunia, dapat akhirat. Tapi kalau yang untuk dunia, akhiratnya tidak dapat bagian. Warojalan ngariwatin sopo al Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ngandika sopo Abdullah bin Umar akhoda nyekel sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi kalawan pundak ingsun. Kata Abdullah bin Umar, Nabi memegang pundakku. Orang ini kalau udah dekat kan begitu, pegang pundaknya gitu ya, dirangkul pegang pundak. Nah, Abdullah bin Umar pernah gitu nama Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan nasihat. Pakola maka dikasih kanjeng Nabi, kun ono sapa sira bid dunya yang dalam dunya iku kanaka koyo satemene sira iku goribu nongkang ngumbara ausa aw abiru sabil atau kang lewat dalan. Kata Kanjeng Nabi, wahai Abdullah bin Umar, hiduplah di atas dunia ini seperti orang yang ngumbara. Orang ngumbara tau nggak? Ngumbara gitu, ngumbara ke Jakarta, ngumbara kemana aja ya, itu mesti yang dia rindukan itu pulang. Kenapa enggak? Orang yang ngumbara itu selalu rindu pulang, apalagi lebaran deh. Makanya Imam Takwin nggak bisa pulang, pasti leweh. Oh iya kan Ji, ngumbara, iya kan Ji, ya pengalaman nih kan, pasti. Ya sedih, kita punya hati, punya rahmat kok. Kalau nggak sedih-sedih aja nggak punya hati kan, sedih. Dan orang yang ngumbara itu mesti dia akan mengumpulkan bekal buat pulang. Yang anak, yang istri ya kan gitu ya. Nggak mungkin ngumbara pulang nggak bawa apa-apa. Cuma kacau. Artinya begitu. Kita nih hidup di atas dunia, ingat akhirat. Ngumbara kan di dunia, ingat yang banyak, ingat akhirat. Dan bawa bekal sebanyak-banyaknya, kumpulkan bekal sebanyak untuk pulang ke akhirat. Karena kita pasti pulang ke akhirat. Itu maksudnya. Oh, abiru sabil atau kayak orang lewat jalan gitu. Kalaupun mampir nggak lama, sekedar untuk istirahat doang. Jangan malah terlena gitu. Sebentar doang di atas dunia nih. Kalau orang ngumbara pasti pulang. Di tempat ngumbara nggak mungkin kan selama-lamanya, namanya bukan ngumbara, pindah. Ya. Ada kerja Jakarta, selama Jakarta enggak kan. 2 minggu pulang. Paling lama sebulan mungkin pulang. Itu ngumbara gitu. Atau orang lewat jalan lebih cepat lagi. Artinya begitu, orang hidup di dunia ini gak lama. Iya kan, mesti bentar bakal pulang. Ingat bawa bekal yang banyak buat ke akhirat. Gak bawa bekal lu, sedih. Wakana lan ono sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar iku yakul ngandika Ibnu Umar. Nih, Abdullah bin Umar dia paham apa yang dinasihatkan oleh Nabi tadi. Maka dia bisa menyimpulkan begini, dia berkata begini, kesimpulan dari perkataan Nabi ini. Ida amsaita ing dalam nalikane manjing waktu sore sapa sira palatan tadir maka aja ngerti-ngerti sira as-soba ing waktu isu. Kalau kamu ada di sore hari, maka jangan nunggu pagi hari. Artinya begini, kalau kamu ada di sore hari untuk kamu berbuat baik, mau ibadah, mau baca Quran, mau beramal soleh, jangan lupa nanti aja pagi. Belum tentu pagi milik kita. Bisa jadi pagi udah dikubur. Hidup ini sebentar. Artinya kalau kita di sore hari untuk ibadah, ya lakukan saat itu juga, lakukan, jangan kayak isukan, jangan. Belum tentu pagi itu milik kita. Banyak orang yang malamnya tertawa terbahak-bahak, pagi udah ada di alam kubur. Kata penyair Arab, ada orang yang tertawa terbahak-bahak padahal kain kafannya udah ditenun. Kemudian wa idza asbatalan ing dalam nalikane manjing waktu isuk sira alatan tadir maka jangan ngerti sira almas waktu sore. Ketika kamu ada di pagi hari untuk berbuat baik, untuk ibadah, untuk beramal soleh, jangan nunggu sore, nanti sore, jangan. Belum tentu sore, bisa jadi kalaupun nggak mati ada kesibukan yang lain, akhirnya nggak berbuat baik. Lakukan ketika kita di pagi hari, lakukan saat itu juga untuk ibadah, jangan nunggu sore hari. Ketika kita ada sore hari untuk ibadah, untuk beramal baik, beramal soleh, lakukan saat itu juga, jangan nunggu pagi hari. Kemudian wamin wahud
lan ngalap sapa sira, ambillah keuntungan, ambil kesempatan min sihatika saking waktu sehat sira, lima robika kena sakit sira, ambil kesempatan mumpung sehat yang banyak ibadah, yang banyak sholat berjamaah, yang banyak baca Quran untuk bekal ketika kita sakit. Kita ketika sakit boro-boro berjamaah, ya kan, nahan rasa sakit aja udah repot. Boro-boro pengen baca Quran mumpung sehat yang banyak, apalagi Ramadan mumpung Ramadan. Wah mati lu, keburu mati lu. Mumpung sehat, ambil kesempatan masa sehatmu untuk bekal ketika kita sakit. Makanya kalau kita sehat nih, rajin ngaji, rajin berjamaah, rajin baca Quran. Ketika sakit nggak bisa baca Quran, tetap kita dinilai pahala baca Quran, tetap kita dinilai pahala sholat berjamaah. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Kita waktu sehat baca Quran terus istiqomah, sakit nggak bisa baca Quran, tetap dinilai pahala baca Quran. Kita waktu sehat ngaji terus, sakit nggak bisa ngaji, tetap pahala ngaji walaupun ngaji. Maka kata Ibnu Umar begitu, ambil kesempatan mumpung kamu masih sehat untuk untuk bekal ketika kita sakit. Ini sehat males apalagi sakit ya. Jangan nunggu udah stroke baru dari sejadah, dari tasbih, terlambat itu. Udah nggak bisa ibadah dengan khusyuk kalau udah sakit ya kan. Orang sehat yang khusyuk saya kalau mau kering bani jeung kumarurung ya kan. Wa min hayati kalan saking urip sira, lima tiga kena mati sira, ambil kesempatan mumpung masih hidup untuk bekal ketika kita sudah mati. Yang banyak amal soleh, yang banyak ibadah, yang banyak pacari pahala mumpung masih udah mati nggak bisa lagi. Nyesel mati. Dua orang YouTube begitu. Wa Ibnu Majah lan ngariwayatkeun sapa Imam Ibnu Majah an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi saking Sahal bin Sa'din As-Sa'idi qala ngandika sapa Sahal jaat teka sapa rajulun wong lanang ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngucap sapa rajul berkata begini sama Kanjeng Nabi, dulani kula aturi nuduhakeun tuan ning ingsun, dulani kula aturi nuduhakeun tuan ning ingsun ala amalin ing atase amal perbuatan amal idza amil tu ing dalem nalikane ngamal sapa ingsun kuing amal ahabba maka demen ning ingsun sapa Gusti Allah wa ahabba lan demen ning ingsun sapa anas manusia. Ini ada orang sahabat namanya Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, orang pintar. Dia nanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang kalau aku melakukannya maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Amal yang kalau kita melakukannya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Maka Nabi jawab, qala ngandika Kanjeng Nabi, ijhad juhda sapa sira fid dunya ing dalam dunya yuhibbakallah maka bakal demen ka sira Gusti Allah. Juhudlah kamu dalam segala urusan dunia maka Allah akan cinta kepada kamu. Karena begini, orang itu yang menghalangi seorang untuk sampai kepada Allah itu hatinya penuh dengan duniawi. Yang dia pikirkan yang ada dalam hatinya ini program-program dunia, nggak ada program-program akhirat. Bukan berarti nggak boleh cari dunia, silakan cari dunia, tapi di hati ini juhud, di hati ini programnya akhirat. Silakan kamu cari dunia sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, tapi programnya akhirat, programnya juhud. Lu Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya seluruh dunia. Apa Nabi Sulaiman gak juhud? Kenapa? Karena dunianya ada di tangan bukan di hati. Makanya ni'mal malu sholih lirajuli sholih. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang berada di tangan, bahasa bukan di hati. Itu orang juhud. Kalau kamu juhud dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintai kamu.
Artinya begini, ketika kita hubud dunia, cinta dunia, kesengsem sama dunia, hidup ini nggak bisa bahagia tanpa dunia, nggak bisa ketawa tanpa dunia, itu udah kesengsem dunia. Maka jauh untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jauh. Itu makanya hati ya. Kemudian wajah dan juda sebuah surat pimpinan barang di aidin nasi kan tetap dalam tangan manusia. Yuhibbuka, maka bakal demen ka isra subhanas manusia, dan juhudlah kamu dengan harta yang ada di manusia, maka dia akan cinta. Jangan kita nih sama orang nih dikit-dikit minta bawa proposal, bawa alasan. Orang nggak malah senang begitu. Orang mintain terus, yang ada bosan. Tapi kalau kita walaupun orang kaya, orang ini nggak pernah kita ganggu hartanya, nggak pernah kita minta, nggak pernah di WA, nggak pernah dikit-dikit telepon, maka dia bakal senang. Kenapa? Nggak pernah diganggu. Terus kita dikit-dikit WA orang kaluman, ya kan, ini mesti kadang belum ini kering aja loh, mesti deh minta. Tapi kalau kita nggak pernah mengganggu harta manusia, manusia mesti bakal cinta sama kita. Dan kalau kita ganggu dikit-dikit pinjam duit, minta pulsa, minta ini mah udah bakalan. Makanya kalau kita pengen disenangi manusia gitu, Jud, dengan apa yang ada pada manusia, maka manusia bakal mencintai kamu. Wadelami lan ngariwatkeun sapa Imam Ad-Dailami, utruku ninggala sapa sira adu jeung dunya li ahliha, karena ahli dunya. Fa inaman, maka satu meneh wong akoda kang ngalap sapa man minha sang dunya pau koma ing dalam sadure barang yakfihi kang nyukupi apa maing man akoda maka ngalap sapa man min hanpi gitu ji. Akhoda maka ngalap sapa man min hanpihi saking kerusakan eman wateman ikulayus iru orang ngerasa sopoman, tinggalkanlah dunia untuk ahli dunia, ya, tinggalkan dunia untuk ahli dunia. Artinya meninggalkan dunia itu bukan berarti kita nggak bekerja, nggak cari duit, bukan, itu keliru. Cari duit silakan, bekerja silakan, tapi hatinya gitu loh. Kenapa? Karena orang yang mengambil dunia di atas kecukupannya. Ya orang Juni kalau udah cukup ya udah. Jadi cari dunia hanya untuk kebutuhan, bukan kemewahan, ya, bukan kemewahan, itu kebutuhan. Karena siapa yang mengambil dunia melebihi dari kecukupannya, maka dia mengambil kerusakannya sendiri dan dia tidak merasa. Ya coba aja, dia akhirnya saling sikut menyikut, dia akhirnya saling benci membenci, dia akhirnya itu dunia begitu. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi ajjahadatu juhud fid dunya ing dalam dunya iku lae saora ana apa juhud iku bitarimil halali kalau ngaharamkeun perkara kang halal wala idhatil mali lan ora nyanyiakeun banda. Begini dokanya Nabi, juhud di dalam urusan dunia itu bukan berarti yang halal jadi haram, enggak mau, enggak, bukan mengharamkan sesuatu yang halal, bukan. Atau juga bukan menyia-nyiakan harta dia sia-siakan, buang ke laut, buang kemana, disobek, bukan begitu, bukan menyia-nyiakan harta. Tetapi walakin jahadatu tapi utai juhud di dunia yang namanya juhud di dalam dunia iku alla takuna yang tawarana sapa sira bima kawan barang biadika kang tetep ing dalam tangan sira iku awsaqo leuwih kumandel bima kawan barang biadillah ing dalam kekuasaan Allah. Maksudnya begini, kamu tidak lebih percaya kepada harta dibandingkan percaya kita kepada Allah. Kadang-kadang orang nih kurang pede dengan doa, kurang pede dengan Allah, dia lebih pede dari kalau pegang duit, ya itu namanya gak juhud. Ade misalkan, ade lebih seneng mana dibere duit dengan didoakan, bere doa.
Allah. Oh, serius. Bu Haji misalkan di bekalan ongkos, saya bekalan doa, Haji pilih mana? Ya, Ya iya emang berarti kan lebih mengandalkan harta daripada mengandalkan Allah. Orang zuhud itu lebih percaya kepada Allah dibandingkan dia belum nggak merasa nyaman tetap. Lalu kita kan lebih tentram. Wah kalau udah pegang duit farhan walaupun nggak sholat, ya kan lebih seneng, artinya dia lebih percaya kepada duit daripada kepada Allah. Itu orang Yuni lebih percaya kepada Allah. Yang nggak gampang, makanya emang harus ada latihannya. Wantaku dalam yang tahu sebesar ikupi sawabil musibah ing dalam ganjaran musibah. Ida anta ing dalam nalikane ono susuro. Ida anta ing dalam nalikane utai suro iku asabta. Ngenani sapa sira. Ida anta ing dalam ida anta ing dalam nalikane utai siro asabta ngenani sira iku argobu. Luwih dimenaken. Mingkakan masih saking sira piye ing dalam dunya. Lo anal sepenuhnya iku abekoit ubekiat den langgengaken opo dunya laka maring sira. Maksudnya begini, orang Yud itu lebih lebih memikirkan pahala musibah ketika kena musibah. Jadi dia pikir lebih pahalanya ini luar biasa. Dibandingkan lebih senangnya kamu kepada dunia. Ya, dia lebih senang pahalanya daripada dia. Sehingga orang Yud kalau kehilangan dunia, dunianya kebakaran, ini, dia nggak berlarut sedih. Kenapa? Dia lebih gembira dengan pahalanya. Ketika dia sabar kan paling gede. Nah itu daripada kehilangan. Orang juhud mau juhud gimana, orang hilang duit 10.000 aja kepikiran, gak bisa tidur, nangis berhari-hari. Ya itu namanya kesengsem dunia namanya, ya kan? Orang juhud itu lebih senang mikir pahalanya. Lo orang hilang duit pahala apa enggak deh? Pahala musibah itu, pahala musibah itu. Wal qudai lan ngariwatkan sebab qudai Imam Qudai ajuhud utawi juhud di dunia dalam dunia iku yurihu ngepenakaken apa juhud al qalbaing ati wal badan lan badan. Juhud di dalam urusan dunia itu membuat hati tenang. Kenapa? Udah berusaha, udah dia serahkan kepada Allah, tenang hatinya. Loh ini saingan gimana, ini itu gimana, itu bingung. Kalau udah kesengsem dunia kan saling sikut menyikut, cari muka lah, muka udah punya masih dicari-cari kan capek, nggak ada istirahatnya. Warok batu utai wong kang demen biang dunia ikut tuk siru ngake akan opo rogbah alhama ing prihatin wal husnalan susah. Orang kalau udah kesengsem dunia banyak pikiran, banyak kesedihan. Ya coba deh, saya ada saingan tukang ini lebih bagus lagi, saya nggak ada yang makan atau apa terus saya pikir. Kalau ini udah akhirnya pikirannya lebih susah sedih, setiap harinya begitu ya mikirin susah sedih. Wal batolah utai nganggur ikut tukosi ngatosaken apa batolah alqol baing hati. Justru kalau nganggur membuat hati jadi keras. Jadi kita jangan nganggur, kita kerja, tetapi kerjanya itu untuk membantu kita bahagia di akhir. Dunia nih bukan untuk dunia, tapi dunia untuk menjadi fasilitas kebahagiaan akhirat. Itu makanya aneh orang banyak duit kok nggak masuk surga. Artinya dia gampang untuk masuk surga, duit banyak, iya kan, dek? Tapi ya ketika punya duit belum tentu gitu. Itu juhud begitu. Wa Tabrani lan ngariwayatkeun sapa At-Tabrani Imam Tabrani tafararogu ngosongno sapa sira min humumi dunya saking prihatin dunya mastatatum
ing dalam selagi nek kuasa sapa sira, maksudnya kosongkan dari kesedihan dunia selama kamu mampu. Jangan disesali dunia, saya ini harusnya kaya raya, harusnya begini loh. Situ kan yang ngomong sih itu harusnya kaya raya ini itu, iya kan? Iya maksudnya jangan udah kosongkan pikiran-pikiran begitu tuh, jangan menyesali begitu selagi kamu mampu. Kenapa? Pak Ina makasih teman, Pak Ina makasih teman kelakuan. Iku mantai sapa wong iku kana tamun ono apa dunya iku aksaro hammi leuwih akeh tujuane man apsa ji apa apsa hmm? Apsa bukan apna ji apsa maka misah-misahkan sapa Allah Gusti Allah doe atahu apsa maka misah-misahkan sapa Allah Gusti Allah doe atahu iya doe atahu ing kesia-siane man wajala lan dadiaken sapa Gusti Allah pakro ing pakireman baina ainaihi ing dalam antarane mata loro neman wa man ta sapa wong kada temen ono opo al akhirat iku aksaro hami leuwih akeh sejaneman jamaah maka ngumpulaken sapa Allah taala amrohu ing perkara neman wa jalan dadiaken sapa Allah munah apa panahu munahu ing perkara peman ginahu ing sugeman gina ya ji iya. Ing kesugehan neman kecukupan neman pikol binal ati neman maksudnya begini, siapa orang yang tujuan hidupnya dunia, jadi nggak ada tujuan hidupnya akhirat, tujuan hidupnya nih dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Yang ada pusing, masalah dan masalah, problem. Maksudnya gimana? Jangan full urusan itu apa tujuan hidup dunia. Tujuan hidupnya akhirat. Orang di dunia cuman ngumbarang kok, mampir kok, iya kan? Dan Allah jadikan kepakiran ada di kuda matanya. Mesti dia nih merasa akhir terus, merasa miskin terus. Saya nih nggak punya KTP, kurang terus kurang terus. Tetapi siapa orang yang menjadikan tujuannya atau banyaknya tujuannya dia itu akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya Allah mudahkan, banyak kesuksesan, dan Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Karena dikatakan laisal gina min kasratil arad walakinnal gina ginal qalb. Bukanlah yang namanya orang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi orang kaya yang sebenarnya itu hatinya kaya. Iya kan? Hatinya kaya, walaupun gak punya, ya gak pernah pusing, gak pernah minta-minta, itu hatinya kaya. Itu orang kaya beneran tuh begitu. Karena kalau orang kaya ukurannya banyak duit, mesti dia kurang. Benar tuh Ji? Orang punya duit 10 miliar kurang, pengen 15, punya 15 kurang. Kadang-kadang duit belum di tangan aja udah kebutuhannya udah banyak, masih kurang aja. Apalagi udah duit di tangan, tambah kurang lagi. Wama akbalalan orang madhab sopo abdun kaula bikolbi kelawan atine abad ilallah man Gusti Allah illa ja'ala angin bakal ngajadikeun sapa Gusti Allah qulubal mukminina ing atine pirang-pirang wong mukmin
apa tabdu apa itu Ji? Hah? Tabdu. Apa sih tulisannya? Tagdu, gue apa Pak? Tagdu. Ila jalan dari akan sama Allah bisa Allah kelubal ini atina pirang-pirang mukmin. Tagdu ingkang dadi apa kulul mukminin ila maring man bil wudi kalawan demen warahmatilan asihan. Siapa orang yang hatinya itu menghadap pada Allah, hatinya itu yang di hatinya itu Allah. Oh iya, hatinya itu Allah aja, hatinya benar-benar menghadap kepada Allah, maka Allah akan menjadikan hatinya orang-orang beriman itu cinta sama dia, cinta dan sayang sama dia. Kalau hati kita nih menghadap kepada Allah. Dua orang kita nih kadang-kadang lagi baca Quran aja hatinya bukan menghadap Allah. Ingat hari, ingat itu. Kita ada di masjid aja kadang-kadang hatinya ada di toko. Kadang-kadang hatinya ada di mana? Ini kita lagi ngaji nih. Kadang hati kita ada di mana? Kan menghadap, apalagi nggak menghadap Allah. Apalagi maksudnya apalagi bukan lagi sholat. Kadang lagi sholat hatinya bukan pada Allah, hatinya di mana? Kamu ke di jalan, di terminal, di mana gitu ya. Nah itu. Makanya gampang harus kita latih. Wa kana lan sapa Allah bikuli khairin. Kalauan saban-saban kebagusan ilai maring abad iku asro lebih rikat. Iku asro lebih rikat. Ada orang nih kaya raya. Orang mau belajar sama dia nih ragu. Ini apa juhud apa enggak? Oh. Kata dia nih, aku kaya begini nih, harta yang mengejar-ngejar aku. Kalau orang juhud itu begitu, dikejar-kejar harta deh. Kalau kita kan ngejar-ngejar harta tuh benang-benang, benangnya seetik ya deh. Kalau mereka dikejar-kejar harta sih. Loh kamu nggak percaya? Kalau aku dikejar-kejar harta, kata dia punya perigo, nih bawa ini korma ke apa? Ke Irak. Itu korma nanti bakal dinilai dihargakan dengan harga emas di gram. Orang korma Yaman itu kan nggak terkenal ya, korma terkenal Madinah ya, Irak. Di Irak korma bos, dia pertama dagang nggak dilirik, kormanya biasa sih. Beberapa minggu kemudian sih itu di Irak kena wabah. Ada orang beli kormanya dia langsung sembuh dari wabah itu. Akhirnya karena barang sedikit seperti karung, orang berebut yang beli di gram. Tuh kata dilihatin, saya ini bukan cari dunia, dikejar-kejar sama dunia. Orang kalau udah juhud begitu, dunianya ngejar. Kadang-kadang orang udah dia nih udah banyak hartanya nggak mau gitu, orang saking pengen ngasihnya dari helikopter diturun. Beda orang yang sudah dikejar-kejar dunia. Makanya dalam salah satu hadis qudsi, siapa yang menghidmatkan diri kepada Allah beneran, maka dunia yang akan khidmat kepada dia. Tapi siapa yang khidmat sama dunia, maka dia bakal diperbudak sama dunia. Dia bakal diperbudak sama dunia. Udah lelah urusannya. Tapi kalau kita khidmat sama Allah beneran, itu dunianya yang khidmat sama kita gitu. Makanya nih mindsetnya harus dirubah. Wasyekhoni lan ngariwayatkeun sapa Wasyekhoni Imam Bukhari Muslim. Qalat ngandika sapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dawu Siti Aisyah nih, masabi'a ora tau warg, nggak pernah kenyang sopo alu Muhammadin, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya istrinya ya Kanjeng Nabi, min khubji syairin,
saking roti gandum yomeni ing dalam rong dino mutatabiaini hale yomeni dalam rong dina mutatabiaini kang terus menerus tuh apa berturut-turut hatta kubido sehingga den cabut nyawanya sopanya Nabi, sehingga den pundut sopanya Nabi. Begini Kanjeng Nabi nih, keluarga Nabi nih belum pernah makan roti gandum, roti biasa 2 hari berturut-turut kenyang roti. Kadang nih roti gandum, kadang makan yang enak tuh kesononya nggak ada kadang. Jadi nggak pernah, kita kan biasa, ya kan makan enak, nggak pernah sampai 2 bulan kata Siti Aisyah, mungkin di sini ada nanti itu apa pawonnya hawunya nggak pernah nyala, artinya nggak pernah masak. Orang dulu nih kalau nggak masak ya nggak makan. Kalau sekarang juga nggak pernah masak tapi padang terus, ya kan bukan begitu. Kalau orang dulu nggak masak. Terus Siti Aisyah ditanya, loh terus makannya apa wahai Ummul Mukminin? Dia makannya apa? Air putih sama kurma. Air putih kurma. Kita makan misalkan 2 bulan kurma terus kiung deh, lino ya kan sih, kiung deh. Akhirnya benar-benar ya kadang Nabi mengikat perutnya ya dengan batu. Wa Tirmidzi lan ngaron sapa Imam Tirmidzi kalangan ka sapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nama sare tidur sapa Rasulullah SAW ala hasilin nyata sekelas. Pakoma maka bangun sapa Nabi waqad asaro lan teman-teman nglabeti opo hasil bijambihi ing dalam lambungnya kanjeng Nabi. Nabi ini presiden, Rasul juga. Itu tidur di atas tikar. Ketika Nabi bangun nih bekas tikarnya. Kita kan nggak kasur empuk dehnya, empuk. Kalau bangun ya nggak ada bekas-bekas orang. Tuh lihatin Nabi nih, yang paling dicintai oleh Allah. Yang itu apa? Malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah menawarkan kepada engkau ini padang pasir yang ada di Mekah ini mau dijadikan emas untuk perjuangan. Gunung-gunung nih yang ada di Mekah dijadikan emas untuk perjuangan kau syiar Islam. Nabi nggak mau. Coba kalau kata sarjana ekonomi dulu, kok Nabi memilih aku laki nihtar tuh asba'u yauman wa aju yauman. Aku lebih memilih kadang lapar, kadang kenyang. Ketika aku lapar, aku sabar. Ketika aku kenyang, aku syukur. Hidup ini begitu. Jadi kayak begini, kita nih nggak butuh orang yang bisa menjadikan batu ini jadi emas. Daun dipegang jadi duit. Bukan itu yang kita butuhkan. Kita jadi takabur semua kalau mau begitu. Bisa jadi sombong semua Jawa mau. Tapi kita butuh orang yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh orang yang mengajak yang tanya orang sholat sendiri jadi berjamaah. Yang maksiat jadi tobat. Begitu sebetulnya hidup. Karena kita di dunia itu bukan tujuan, bukan terakhir, bukan, masih ada alam barzah, masih ada alam akhirat. Nanti dajjal yang model begitu. Batu dipegang jadi emas, duit dipegang daun dipegang jadi duit. Loh kalau kita model yang kita cari yang begitu-begitu, dajjal datang ya pengikut dajjal udah. Neraka selama-lamanya jadi. Gitu. Ini makanya Nabi liatin tuh Nabi tidur di atas tikar, bangun tidur bekasnya nampak. Kita kan enggak pakai pas angin, kasurnya empuk. Yang lebih hebat lagi pakai AC empuk. Pakulna maka ngucap sebegitu, ya Rasulullah. Maka dikasih begitu, ya Rasulullah. Lawit takhotna. Lamun ngalap sapa ingsun laka maring panjenengan wa'tan lemek. Ya Rasul, kalau saya bawakan hamparan yang empuk gimana?
Karena kan sahabat nggak tega lihat Kanjeng Nabi tidur sampai di punggungnya bekas tikernya gitu. Gimana kalau aku bawakan apa yang empuk? Pakola maka dikasih Kanjeng Nabi, ma utai opo ikuli kadue ingsun. Wali dunya lan kadue dunya ma anak ora ono te ingsun pid dunya ing dalam dunya iku illa karo kibin angin kaya wong kang nunggang istadalla kang ngiyub sapa rokib tata syajaroti ing dalam ngisore wit sumaroha noli budalan sapa rokib wataroka lan ninggal sapa rokib ha ing sajar. Katakan Nabi, apa aku nih nggak butuh itu, aku nggak butuh begitu, nggak. Kata Nabi, aku nih hidup di atas dunia nih kayak orang yang naik kendaraan. Kita mampir di rest area gitu kan, begitu, berteduh di bawah pohon. Kemudian habis itu berangkat. Apa kita bawa pohonnya? Enggak kan, kita tinggalkan semua. Begitulah. Jadi mereka tuh menganggap hidup dunia sebentar, kayak orang mampir doang. Ya udah nggak, kemudian mampir dibawa segala dibawain. Enggak, udah tinggalkan lagi. Di rest area ada Alfa, ada ini kan kita bawa, kita tinggalkan. Begitulah kata Nabi, nggak mau kasih sebentar. Waruya lan den riwayataken an Aisyah ta sangi Siti Aisyah radhiyallahu anha qolat ngandika sapa Siti Aisyah lam yam tali ora tau kebak opo jawabun Nabi madarane Kanjeng Nabi, tidak pernah penuh perutnya Kanjeng Nabi sab'an kalawan warak qatun babarisa. Nabi ini perutnya nggak pernah kenyang, karena Nabi itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau makan Nabi ini makanya Nabi sebelum kenyang berhenti. Kalau kita enggak, kayak ngisi bensin kalau belum polteng ya terus. Enggak, kalau Nabi itu. Kemudian walam yabis lan yabis ya benar ya. Ya basah gitu Deji. Lan orang nyebarakan sampai Nabi asyak waing wadul ila adin maring wong suci. Nabi ini nggak pernah curhat nggak punya duit, nggak pernah curhat punya ini itu, maksudnya minta bantuan sama orang sambat nggak pernah. Ini kadang-kadang kita curhat udah pasang muka memelas lagi, ya kan, udah dibikin mukanya udah kayak kotak amal supaya orang ngasih gitu ya kan. Nabi nggak pernah curhat begitu. Wakanat lan ono opo alpaqatu pakir iku ahaba lewi den demeni ilai maring Kanjeng Nabi minal gina katimbang sang suci. Nabi ini lebih mencintai kemelaratan daripada kekayaan. Karena Nabi kalau pengen kaya nih, orang Malkazilul Nawarin itu gunung dijadikan gunung emas, itu padang pasir dijadikan emas. Nabi nggak mau kok. Makanya Nabi nih, salah satu doanya Nabi apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sunni bi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang-orang. Kalau kita kan enggak, doa kita minta kaya, cuman nggak keturutan ya dek. Iya. Jadi kalau Nabi itu miskin itu pilihan. Kalau kita miskin itu nasib. Bedanya dikit. Ya orang Nabi milih miskin daripada kaya. Kalau kita kan pilihannya kaya, cuma nasibnya miskin. Gitu. Beda dikit ya lumayan. Wa ingkana senajan ono wain kan lamun ono Kanjeng Nabi iku la yadillu ya tidak di Kanjeng Nabi ku jaian wong kang lapar ya tawi haleng ngelempit Kanjeng Nabi tula lailatihi ing dalem sepanjang malamnya Kanjeng Nabi minal ju'i saking lapar palayam nau maka orang jaga Kanjeng Nabi opo syamu yaumi
puasa di nenek kanjeng Nabi nih, Nabi fakta Nabi ini lebih memilih fakir daripada kaya. Padahal Nabi ini malamnya lapar, sore lapar, malam lapar, besoknya puasa. Kalau kita nih malamnya lapar, besoknya balas dendam, Haji. Itu Nabi itu lebih. Jadi kita ya jangan ngaku-ngaku begitu, kecuali emang udah bisa seperti itu. Beda. Walau syaa lamun ngarepaken sapa kanjeng Nabi saala mangka jaluk sapa kanjeng Nabi roba yang pangeran kanjeng Nabi jami'a kunujil adli ing sakabehna gedung-gedung bumi wa simarelan buah-buahane bumi wa rogodi Aisyah lan jembare warog di Aisyah lan jembare pengupah jiwane bumi ya pa utia makaden wai sepunya Nabi nih. Nabi miskin itu pilihan karena kalau Nabi minta kepada Allah semua kekayaan bumi, buah-buahan bumi, semua kelapangan hidup di dunia ini maka Allah kasih. Nabi ini permohonannya nggak pernah ditolak sama Allah. Jadi kalau Nabi minta semua nih jadi emas, semua nih kekayaan Nabi miliki, Allah kasih. Tapi Nabi nggak minta, berarti memang miskin itu Nabi yang kepengen. Kalau kita enggak, kita minta kaya, kok miskin, ya itulah karena kita itu nasib. Walakad kuntu yakti teman-teman ana sapa ingsun iku abki nangis sapa ingsun. Aku nih menangis kata Siti Aisyah. Lawan kanjeng Nabi kenapa rahmatan karena kasih welas, karena kasih sayang. Mimas yang barang arokang ningali sapa ingsun. Wa amsahu lan ngusap sapa ingsun biadi kelawan tangan ingsun. Ala batni ngatasé madarane kanjeng Nabi. Aku nih nangis nih gak tega lihat Nabi. Sayang, tapi nabinya enggak pernah nangis. Nabinya enggak mau dikasihani, nabinya memang pilih begitu. Kadang aku memegang perutnya Nabi kosong, diganjel sama batu, tapi nabinya enggak. Sampai kata Siti Aisyah nih, ya Nabi kenapa kau enggak minta aja sama Tuhan kamu? Kalau kau minta Allah kasih makan. Loh, kata kanjeng Nabi apa jawabannya? Wahai Aisyah, aku memang memilih apa kesempitan dunia untuk kesenangan akhirat. Nabi itu kalau Nabi pengen ya udah. Payakulu mana tadi? Mima saking barang bikang kalawan kanjeng Nabi menuju saking luwih Siti Aisyah suka memegang perutnya kanjeng Nabi karena dari lapar. Siti Aisyah enggak tega. Wakulan ngucap sama ingsun nafsu tawak ingsun laka maring panjenengan iku alpidau jadi tebusan lao tabal lagta lamun ngalap sangu tuan minat dunia sang dunia bima kawan barang yakutu kang ngalap kekuatan semisun Yakutu ya Yuko Yakutu kang ngalap kekuatan Laut tabalag tu lamun ngalap sangu sopo panjenengan laut tabalag minat dunia sanging dunia bima kawan barang yakutu kang ngalap opo dunia kaing panjenengan paya kulo mangkane gasuk panjenengan Nabi ya Aisyah mau teh opo ikuli kado ingsun walid dunia lan kado dunia ikhwani utawi sedulur-sedulur ingsun min ulil azmi saking para nabi ulil azmi wa minar rusulah sang pirang-pirang rasul iku sabaru pada sabar sewani. Kata Siti Aisyah ya kanjeng Nabi kenapa kau enggak minta ije lu ini perutnya kosong. Kata si Nabi inget hepe lu dunia saudara-saudaraku itu nabi ulul azmi mereka sabar gitu. Makanya
Itu. Jadi mereka ini begitu, Nabi ini begitu lihat tuh, ulul azmi sabar, maka kau sabar. Wa ala may ngatas barang wa kang temai ku asyadu lebih banget min hada sing hiju. Mereka mendapatkan ujian yang lebih berat daripada lapar ini. Pamadau maka pada ngelewati sopo ikhwani min ulul azmi anak halihim ala halim ngatas tingkahe ikhwani. Pakodimu maka dinginakan sohwani ala robbi ngatas pengeran ikhwani, mereka tetap mendahulukan Tuhannya. Mereka tidak pernah mengeluh. Akhirnya Pak Akram maka muliakan sama Allah ma'abahum ing hajati ikhwani wa jalalan ngagungakan sama Allah sawabahum ing ganjaran ikhwani ya Pak Ajidu maka nemu sapa ingsun ning awak ingsun astahi isin sapa ingsun antara fahtu ing yen ta enak-enakan sapa ingsun bima isatin ngupah jiwa ingsun. Mereka para nabi ulul azmi, beliau nasihatkan Siti Aisyah sebenarnya kalau beliau mau lebih daripada ulul azmi ya kan. Menasihat tuh mereka itu keadaannya mereka lebih milih Allah walaupun lapar walaupun susah, maka Allah memuliakannya dan Allah mengagungkan pahalanya. Maka aku malu kalau aku lapar aja harus minta, kalau lapar aja aku harus bersedih, kalau lapar aja harus hilang senyumku di wajahku. Apa aku memilih kenikmatan kehidupan dunia. Ayak suro ingin tangringkes sop Allah bikin ingsun. Kodan ing dalam besok. Dunahum ora ikhwani wa ma min syai'in lan ora ono sujuji. Iku ahabu leuwih demenaken ilmu maring ingsun bil minaluhuk. Katimah yang ketemu bi ikhwani kan berang-berang sedulur ingsun, kata kanjeng Nabi, itu bukan yang menjadi kebahagiaanku, aku kumpul dengan para nabi, dengan saudara-saudaraku. Yang paling enggak kita nih, ya kita kebahagiaan kumpul sama orang-orang soleh, sama para nabi gitu. Loh, karena beda perkumpulan sama orang soleh ya insya Allah surga tempatnya. Wa akhil lailan berang-berang kasing sun. Qolat kan nikah sapa Siti Aisyah pama akoma maka ora netepi kanjeng Nabi ba'du ing dalam sawise bicara itu ila syahron angi sebulan hatta tuupya sehingga sedo wafat sapa kanjeng Nabi sallallahu. Setelah itu Nabi sebulan setelah itu Nabi wafat. Nabi berjumpa dengan para kekasihnya, Nabi bersanding dengan Tuhannya. Waruya anna Sulaiman alaihissalam iku kana mama atau minal mulki layar kubasorohu. Kau sedikit lagi ya, ini cerita bagus ini misalnya. Sedikit lagi. Waruya lan den riwayataken opo anna Sulaiman alaihissalam satemene Nabi Sulaiman alaihissalam iku kana ono sapa Nabi Sulaiman ma'amain dalam sartane barang utia kang den wehi sapa Nabi Sulaiman minal mulki sing kraton. Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah ini dari istana, diberi kekayaan itu. Nabi Sulaiman itu dari timur sampai ke barat, nggak ada orang yang kekayaannya seperti Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kaya raya. Nih liatin, Nabi Sulaiman walaupun paling kaya, layar pau ora pernah ngangkat sapa Nabi Sulaiman basarahu ing pening Nabi Sulaiman ila samai maring langit tahosuan karena khusyuk takut. Nabi Sulaiman paling kaya, jadi raja diraja ya kan, tapi nggak pernah melihat matanya nggak pernah melihat saking khusyuknya. Kita nih misalkan lu, wah kalau duit banyak udah begini aja tuh, tinggal wis kaluhur wae ya kan, curug udah tuh tunjuk terus ya kan, kuasa. Padahal Nabi Sulaiman nggak begitu. Dikasih oleh Allah pasukannya itu pasukan Nabi Sulaiman bangsa jin, manusia, binatang buas nurut manusia, bahkan angin nurut atas perintahnya Nabi Sulaiman. Saya adek dikasih sebulan aja angin nurut perintahnya dia, udah sewa-sewain. Saya nggak mau ke Mekah gratis deh, angin sajadah bayar deh. Itu begitu, nggak pernah lihat kilat akhirnya tawabu gitu Nabi Sulaiman. Wa tawaduan an amdab asar lillahi man bisallah. Nih lihat Nabi Sulaiman.
Wa kana lan ana sapa Nabi Sulaiman iku yutimu awe mangan sapa Nabi Sulaiman anna sing manusa lada ida ing pirang-pirang makanan kang enak bil atimati kalawan panganan. Nabi Sulaiman itu kalau ngasih sama orang ini makanan yang enak. Orang dikasih makan sate, apa tuh semur, jadi apa makanan enak. Tetapi dirinya beliaunya wayakulan mangan sapa Nabi Sulaiman khubza syair roti gandum. Itu deh. Nabi Sulaiman kalau ngasih sama orang makanan enak-enak, tapi dianya makanannya roti gandum. Kalau kita kan kebalikan, iya kan? Orang kasih tempe, kita sate. Wakot kiran teman-teman dan ucapakan lawan Nabi Sulaiman, mau tahu opo? Iku laka kado panjenengan taju ulapar panjenengan. Wa antau tahu panjenengan iku ala khojainil adi ing atase gedungane bumi. Gitu. Tanya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, kok bisa-bisanya kau lapar? Engkau ini punya gudangnya bumi ini, bukan sebumi ini gudangnya kau, harta udah nggak kehitung, kok bisa lapar begitu, duit banyak, kok lapar, kenapa? Wahai Nabi Sulaiman, kola ngadika sapa Nabi Sulaiman, akhopu di sapa ingsun an asba ingin tawar sapa ingsun paan sama kali sapa ingsun aljai wong kang lapar. Kenapa kata Nabi Sulaiman, kalau aku kenyang terus, aku khawatir lupa sama orang yang lapar. Gitu deh. Makanya disarankan puasa itu supaya kita ingat sama orang lapar. Nabi Sulaiman kenapa kadang-kadang lapar gitu kalau duit banyak? Bukan ngirit, bukan. Tapi aku khawatir kalau kenyang terus lupa kepada orang yang lapar. Kalau kita puasa ini, perih menahan lapar nih. Jadi kita ketika punya rezeki lebih, kita ingat sama orang-orang yang lapar, mau berbagi. Karena menahan pedihnya lapar ini sakit, ya kan? Sehingga kita hatinya menjadi peduli, tahu orang-orang lapar nih, kasihan ya kalau nggak dikasih, dibagi sama orang-orang yang lapar. Ini luar biasa Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman kau padahal kaya raya kau lapar? Karena kalau aku kenyang terus, aku bisa lupa kepada orang yang lapar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.